Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, di mana kita akan mempelajari gimana cara ngedeploy atau nginstal sebuah Mikrotik OS di atas sebuah Docker atau di atas sebuah kontainer. Nah, pada umumnya infrastruktur sebuah Docker atau sebuah kontainer itu seperti ini, yaitu infrastruktur di mana di sini adalah resource yang kita punya, kemudian host OS, host utama dari infrastruktur tersebut. Kemudian ada kita install Docker yang akan ngejalanin sebuah kontainer di mana service-nya udah kita tentuin apa aja yang mau kita jalanin di sebuah kontainer tersebut. Nah, kita akan juga ngebandingin kenapa sih kita harus install sebuah router OS di atas Docker. Pada umumnya ketika seseorang install cloud router di bagian infrastruktur Hypervisor langsung diinstal sebuah guest OS, atau di sini kita ganti ke OS routernya. Nah, jadi satu VM itu udah habis dimakan seluruh OS-nya. Jadi OS-nya itu dedicated ya, nggak bisa seperti pada kontainer. Nah, kita bandingin aja langsung gimana perbedaan dan keunggulan-keunggulan ketika kita install sebuah router OS di atas Docker. Nah, di sini saya punya dua VM, ada VM1, ada VM2. Nah, kita mulai dari VM1 saja. Nah, kalian juga bisa ngikuti tutorial ini. Kalian masuk saja di repository saya di github.com/dharmasitepu, kemudian ke Mikrotik Cloud. Nah, di sini kita masuk ke komen. Di sini spesifikasi yang saya gunakan itu ada OS Ubuntu 20.04 server LTS, kemudian 1 CPU dan 1 GB RAM, ada disk sebesar 40 GB dan public IP berikut ini. Nah, di sini kita bandingin aja, kita install secara langsung di host OS. Kita menggunakan metode yang ada di VM2. Nah, kita langsung saja ke VM2, kita jalanin semua perintah ini. Nah, untuk penginstalan secara langsung atau untuk infrastruktur seperti di VM2 ini, kalian bisa juga ganti image atau OS yang ingin kalian install. Pergi aja ke mikrotik.com/downloads di sini. Nanti dijelasin ada beberapa OS yang bisa kita gunakan. Salah satunya router OS. Ini yang kepasang di router produknya Mikrotik. Kemudian ada cloud hosted router, ini yang bisa kita install di Linux ataupun di cloud punya kita gitu. Jadi ini versinya bisa disesuaikan aja sama yang mau kalian gunakan. Nah, langsung saja kita copy komen-komen yang dibutuhkan. Nah, ini copy aja semua, kita copy ke VM2-nya. Oke, kita enter. Nah, ini akan proses instalasinya akan langsung berjalan karena ini semua sudah disetting. Kalian bisa ubah-ubah juga settingannya sesuai dengan keinginan kalian, terutama untuk router OS-nya. Kalian bisa ganti jadi versi berapapun yang udah tersedia di Mikrotiknya. Tinggal download aja dan ubah link ini. Baik, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita langsung saja stop dan start servernya. Bisa langsung dari sini, bisa langsung dari konsol. Nah, kita lakukan dari konsol saja. Instance status, kemudian kita stop. Oke, kita stop. Dan tunggu proses soft shutdown-nya sampai selesai. Nah, baik, setelah stopped atau setelah shutdown, kita start lagi. Jangan khawatir ketika proses stopnya terlalu lama, karena itu wajar. Proses stopnya akan memakan waktu jauh lebih lama daripada biasanya, karena ada proses yang sedang berjalan ketika sebelum shutdown. Oke, telah berjalan VM-nya. Kemudian kita coba SSH. Kita hapus terlebih dahulu key-nya. Oke. Kita SSH lagi.
Ups. Nah, ketika kalian ingin mengakses SSH root dan SSH seperti biasa, nah di sini kalian sudah memasukkan password yang benar, tapi beberapa kali itu tidak bisa. Nah, itu bukan karena password yang salah, tapi kita udah nggak dikasih akses kepada si VM rootnya ini. Nah, terus gimana dong? Nah, itu tandanya instalasinya sudah berhasil. Kita bisa langsung SSH adminnya atau OS dari Mikrotik OS-nya. Nah, sudah berhasil. Ini yang saya katakan ketika kita menginstal sebuah Mikrotik OS atau router OS lainnya. Nah, ketika kita installnya di sebuah VM, kita udah nggak bisa mengakses si admin si rootnya lagi. Nah, konsekuensinya seperti itu. Jadi kita hanya bisa mengakses si Mikrotiknya ini atau OS Mikrotiknya ini. Kita kembali lagi ke presentasi. Nah, jadi si infrastruktur yang punya host OS seharusnya, jadi dia udah langsung ke guest OS yang ada di VM-nya, ibaratnya seperti itu. Jadi dia udah keakses si Mikrotik ini. Baik, kita coba aja Mikrotiknya apakah udah bisa. Oke, ini udah masuk ke Mikrotiknya. Nah, jika kita ingin mengakses Winbox-nya, kita harus nge-allow port dari add rules yang ada di dashboard provider cloud yang kita punyai. Kita bisa add rule aja, kita tambahin port 8291 untuk si Winbox-nya. Baik, kita lanjut aja langsung karena ini udah bisa ya, Mikrotiknya udah bisa login. Kita bisa lihat di IP address. Nah, udah dapat ETH1, kita coba ping di terminal. Kita ping Google 88. Nah, udah bisa. Nah, kita lanjut aja ke metode selanjutnya, yaitu menggunakan Docker atau menggunakan kontainer. Nah, kita coba pada VM1. Ini tadi udah VM2, udah nggak bisa diakses lagi karena memang kelemahannya seperti itu. Kemudian kita coba akses VM1. Kita coba ikutin perintah-perintah yang udah saya buat di sini. Pertama kita update dulu repository yang dimiliki oleh Ubuntu-nya. Bisa pakai apt update aja. Baik, setelah selesai kita bisa langsung apt install docker compose atau bisa apt install docker. Kita lihat di sini bisa apt install docker.io, tapi kita pakai docker compose aja karena yang akan kita gunakan ini. Oke, baik, udah selesai. Nah, setelah selesai kita bisa langsung lanjut ngebuat sebuah folder bernama composer atau bebas mau apa saja. Setelah itu kita masuk ke directory atau ke foldernya. Oke, selanjutnya kita buat sebuah file konfigurasi docker compose menggunakan YAML. Nah, kita isi dengan beberapa konfigurasi berikut ini. Nah, pada bagian image, kalian bisa pakai image yang punya saya, yaitu Dharma 007/Mikrotik-Cloud. Bisa diakses di sini, bisa di pull. Nah, ketika kalian ingin nge-create sebuah CHROS kalian sendiri, kalian bisa tulis di bagian image
directory atau repository dari Docker Hub kalian atau registry yang kalian punya. Baik, kita lanjut lagi pengetikannya. Nah, pada bagian ini kalian bisa custom sendiri hal-hal yang ingin kalian ubah. Contohnya di port ini bisa kalian arahkan sesuai dengan keinginan. Misalnya port 80 atau untuk webfig dari sebuah OS-nya itu mau kalian taruh di port berapa. Di sini saya taruh di 777. Untuk Winbox-nya atau port untuk diakses pada Winbox ini saya letakkan sama, tetap diarahkan ke 8192 ke 8291. Baik, kita langsung saja save. Baik, selanjutnya kita docker compose up untuk ngejalanin sebuah file konfigurasi yang udah kita jalanin tadi. Nah, di sini kita bisa docker compose up atau pakai -d. Kalau pakai -d, nanti kita nggak bisa lihat hal apa aja yang udah dikompos dan udah berjalan di background gitu. Jadi kita coba aja pakai docker compose up. Kita coba lihat apakah ada error atau enggak dalam membuat komposer dari pakai docker ini. Nah, kita pull beberapa ini ya, pulling dari repository saya karena tadi pakai OS-nya di sini. Nah, setelah selesai kita tidak dapat mengakses konsol ini, jadi kita buka SSH baru lagi. Oke, udah berhasil ke download image-nya, dan kita lihat docker container ls. Oke, udah berjalan beberapa menit yang lalu. Oke, kita coba langsung saja akses pakai Winbox. Nah, di sini masih belum bisa karena lagi-lagi port yang kita buat masih belum di-allow. Nah, kita coba aja add rule untuk menambahkan beberapa port yang ingin kita allow. Bagi yang belum tahu, itu ada biasanya di network security, kemudian di security and groups, menyesuaikan cloud platform yang kalian gunakan. Kemudian add rules. Nah, di sini bisa kita allow, priority-nya bisa pakai 1, protokolnya TCP. Nah, di sini portnya kita pakai apa-apa aja yang udah kita atau mau kita allow. Salah satunya port 8291 karena ini yang penting untuk Winbox-nya. Kita allow ke semua blok internet 000/0. Kemudian description-nya Winbox. Oke, kemudian kita save. Baik, kita coba lagi apakah sudah bisa. Nah, sudah berhasil login. Kita tunggu saja sampai berhasil masuk. Oke, sudah berhasil. Nah, ini untuk yang Winbox yang menggunakan Docker. Kita coba aja lihat di sini Dockernya udah berjalan. Kita coba Docker compose. Kita coba matikan aja kontainernya. Bisa dengan cara berikut ini, Docker stop container ID-nya. Oke, kita tunggu. Nah, udah logout, berarti kita coba reconnect pun masih belum bisa. Oke, nah itu tandanya kita udah berhasil nge-stop sebuah kontainernya tanpa ngeganggu host OS-nya. Jadi itu adalah salah satu keuntungan menggunakan Docker. Kalau kita compare dari sisi berikut ini, nah di awal tadi kita udah ngejalanin skema yang pertama, yaitu ngejalanin mikrotik langsung. Hasilnya itu seperti ini. Kita dapat
ngakses si mikrotiknya itu, tapi lewat langsung mikrotik OS-nya tanpa dari root atau dari main OS yang kita gunakan. Jadi kita tetap bisa ngakses, tapi ya seperti ini. Kita bisa langsung misalnya ping atau ngelakuin beberapa konfigurasi router yang mau kita gunakan. Nah, bedanya ketika kita menggunakan Docker, hal tersebut bisa diantisipasi dengan menggunakan teknologi kontainerisasi, di mana OS yang kita jalankan di atas kontainer tanpa mengganggu main OS. Misalnya kalian adalah sebuah penyedia jasa penginstalan CHR atau berbisnis di dalam mikrotik menggunakan teknologi cloud atau VPS, kalian bisa gunakan metode ini karena sangat efisien. Ketika kalian ingin menginstal atau mengubah sebuah OS dari mikrotik CHR-nya, kalian bisa dengan mudah mensimulasikan dengan menggunakan Docker ini tanpa merusak ataupun mengubah VMS-nya. Dan kalian juga bisa ngebagi satu VM ke beberapa layanan service OS dari mikrotiknya. Jadi kalian bisa dapat menjalankan beberapa kontainer secara bersamaan di satu OS VM. Jadinya kalian bisa mendapatkan 2 atau lebih router OS tanpa harus ngebuat VM atau resource yang baru gitu. Jadi ini dapat menghemat penggunaan mikrotik. Baik, sekian saja dari video berikut ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa langsung aja ngikutin arahan yang udah saya buat di repository berikut ini.